Jadi kalaupun nanti kalah lawan Milan misalnya, ya selisihnya masih 7 gitu. Nah, maksud gua. Tapi kalah lawan Milan tuh bukan hanya kalah poin, kalau misalnya kalah jadi 7 poin kan, tapi kedepannya entah Milannya bakal naik, mentalnya Internya jadi drop gitu. Nah itu masalahnya, gue agak mikir ke situ juga. Ngerti, tapi maksud gua gini, ya ini kan gua lagi agak what if ya. Gua ada di board Inter ya, gua ngerasa udah lu tenang aja gitu. Maksudnya nggak usah lu baperin gitu kekalahan lawan Milan. Ya tapi lu bakalan mantatin Milan di akhir musim gitu. Jadi gua rasa kadang lu perlu nurunin gas lah untuk Betul. untuk nantinya lu ngegas lagi daripada lu forsir lawan Milan juga gitu. Tapi jadinya lawan Milannya mungkin nggak menang juga gitu. Tapi lu ngelepasin Copa yang emang lu udah nyampe semifinal itu agak konyol sih menurut gua. Ciao tifosi Pinball Calcio, kita berjumpa lagi di channel YouTube yang membahas sepak bola dan juga khususnya Serie A Calcio, satu-satunya di YouTube yang fokus membahas Serie A Calcio dari minggu ke minggu. Sekarang kita bertiga di sini bersama Reja, Aldi dan gua, Bara. Dan juga pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para paduka yang telah mensupport channel ini dengan menjadi member. Amin. Terima kasih Juga Paduka. kita mohon maaf sedikit karena masih ada suara-suara dari masjid sebelah kalau kedengarannya. Betul. Karena ini kita demi pinball kita lebih cepat. Terawihnya cepet kita. Kalau kayak di mana ya, negara Jadi apa tuh? bohong, jadi bohong. Kan negara itu terawihnya beda-beda jamnya, ada tuh masjid-masjid lain kan. Kita belum sholat taraweh. Mungkin belum sholat isya juga nih. Udah. Jadi ya tadi terima kasih kepada para paduka dan kepada seluruh teman-teman yang emang selalu mensupport, memberikan komen, menonton, mendukung, like, share dan sebagainya. Karena kalian lah channel ini tetap ada dan semoga semakin maju jaya. Amin. Nah, kita flashback ke minggu lalu itu ada UCL di mana Liga Italia kehilangan banyak wakilnya dan hanya menyisakan Atalanta di Serie A. Kalau Mengejutkan itu. gue bisa bilang sih ini, dan lumayan juga ada yang bilang di bahasan-bahasan lain di sosmed ya, Liga Italia ini memang kemunduran itu bener-bener kayak ini mau dititik sampai mana nih lu kayak gini gitu. Betul, kan. Timnasnya juga terancam gak lolos, liganya timnya nggak pada lanjut di UCL, kalahnya juga sama tim-tim yang begitu kan, sama Bodo. Kita mungkin nggak membahas secara detail matchnya ya, cuma menurut lo apa sih yang kira-kira kita mungkin udah tahu ya bobrok ke Liga Italia. Cuma nih untuk contingency plan-nya ini untuk supaya minggu depan tahun depan paling nggak gini-gini amat nih. Terutama wakil bisa jadi cuma 3 nih kalau kayak gini terus kan. Jadi kurang lagi ya. Dari yang katanya koefisien paling tinggi, habis itu sekarang udah mulai terjerembab lagi ya. Betul. Emang cepet sih pergerakan. Cuman kalau lu tanya contingency plan bang, mungkin kalau kita bilang Liga Italia lah, bobrok lah apa segala macem, secara teknisnya bisa nonton di channel itu tuh, apa Sport 77, yang channel Versus waktu itu ada Ferry Irwandi sama Muhammad Al-Katiri. Itu lumayan teknis dijelasin sama Ferry tuh bang, soal gimana pembagian hadiah di hak siarnya gitu. Terus juga kan maksudnya ini kontrolnya secara organisasinya tuh seperti apa gitu. Memang tidak 100% murni bisnis gitu, dan memang secara branding globalnya, pasarnya, tim-tim Italia sendiri juga nggak berfokus ke sana gitu, nggak berfokus ekspansi dari sisi liganya kayak Liga Inggris gitu bang, yang emang IPL-nya kan emang ngejual banget, marketing pemasarannya tuh luar biasa gitu kan, pasar-pasar Asia diambil, pasar-pasar Amerika mungkin kan, Eropa udah pasti, terus maybe di Afrika Utara dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau lu tanya contingency plan-nya dari gue sih bisa memanfaatkan apa yang ada aja sih, dalam artian sebenarnya secara kemampuan teknis menurut gue Italia dan tim-timnya itu nggak kalah sama sekali sih bang gitu. Nah cuman memang secara uang ini kan yang jadi PR gitu. Nggak juga, secara teknis kalah lah sama tim dari Norwegia juga kalah. Enggak bang, maksud gue teknis di sini tuh bukan teknis dari permainan timnya, tapi gimana pengelolaan liga. Di Italia itu kan emang ada technical director apa segala macem, dan itu kan orang-orang pinter-pinter gitu bang. Dan pelatih-pelatih di Italia juga
ketika dia ada di luar Italia juga emang bisa perform gitu kan, ngasih gelar juara, kompetitif dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut gua yang paling cepat itu tuh eh, manfaatin yang udah ada, kerjasama ya udah gitu, cari talent yang emang cocok aja gitu, main pragmatis aja gitu untuk jangka pendeknya ya gitu. Sebenarnya nggak kekurangan talent juga kok sebenarnya secara umum. Tapi kalau emang mau grand plan-nya 2032 Piala Dunia kalau nggak salah 2030 apa 2034 kalau nggak salah Piala Dunia yang emang mau main di apa Euro 2032 kalau nggak salah. Italia pengen jadi tuan rumah. Ya menurut gua untuk jalan ke sana ya perbaiki juga nih pemain-pemain mudanya menurut gua gitu. Karena Italia itu tuh suka nggak suka mereka tuh udah langsung lihat result instead of progress gitu. Itu kan yang dikeluhin sama Fabregas kan yang udah pernah kita bahas juga. Jadi itu sih gitu. Dalam 5 tahun ke depan harusnya sih ini masalah yang bisa bukan bukan solve ya, tapi ada progresnya gitu, kelihatan gitu. Paling enggak targetnya di 8 besar gitu. Itu dulu aja yang dikejar gitu di turnamen-turnamen gede gitu. Ataupun kalau di UCL-nya konsisten aja dulu gitu untuk ngirimin timnya itu selalu masuk ke 16 besar deh. Nggak usah Nah, iya kan jauh-jauh. itu caranya. Itu dulu aja. Kalau menurut gue ya yang urgentnya adalah mau nggak mau kalau cara cepatnya ya dari masalah pajak. Ini harus menstimulasi kepemilikan baru. Kalau mau ngangkat tim lu berprestasi kan dengan investment dana baru. Iya, kalau jangka pendek Jangka ya. pendek bangetnya itu lu harus terbuka buat kepemilikan baru seperti Como yang gua rasa tahun depan pun kalau dia masuk zona Eropa harusnya bisa perform ya kan. Iya. Itu harusnya di situ supaya tim-tim ini dapat suntikan dana segar nih buat beli pemain yang bisa compete. Nah, terus sementara itu grand plan-nya juga tetap jalan seperti Jerman ketika tahun 2000-an ketika dia gagal di Euro bisa-bisan yang nggak lolos grup. Itu kan talent pooling pemain mudanya tuh gila-gilaan tuh. Makanya abis itu muncul generasinya Schweinsteiger segala macam Neuer Iya. dan semuanya itu tuh bener-bener dari Bundesliga 2 dari Bundesliganya tuh bener-bener dipupuk dan ada kewajiban pemain klub juga memainkan batasan umur tertentu kebijakan kayak seperti liga kita sekarang kan. Liga 1 ya. Nah itu tuh mungkin grand plan harus ke situ sambil memupuk talenta-talenta mudanya Serie A karena sekarang bener-bener yang kelihatan siapa Pio ya kan? Iya, Pio Esposito doang. Sisanya hampir nggak ada. Iya ya, kalau misalnya di tim gede mungkin ya Pio, tapi mungkin kalau tim-tim kayak Sassuolo bisa gitu mungkin ada 1-2 nama lah ya. Tapi kan memang bukan yang grade-nya grade superstar gitu ya, bukan grade yang kayak Pio lah. Tapi kalau gue sih mungkin salah satunya adalah mengurangi jumlah tim Serie A sih gua. Mungkin kurangin 2 lah. Kan waktu itu juga sempat ada wacana itu kan. Maksudnya ini untuk berkompet di Eropanya ya, maksud gue tim-tim Italia untuk berkompet di Eropa ya. Maksudnya dengan jadwal yang sekarang UCL-nya juga tambah banyak gamenya, itu kan mungkin agak sedikit berpengaruh nantinya ke tim-tim asal Italia yang berkompetisi di Eropa gitu. Ya Inter mau nggak mau salah satunya ya mungkin ini bakal alasan klise, tapi salah satunya adalah ya jadwalnya udah mulai padat aja sekarang nih, makanya mungkin performanya udah agak menurun gitu. Apalagi ya kalau kita mau ngebahas balik ke Bodonya gitu sedikit, ya Bodo diuntungkan dalam hal mereka fokus di kompetisi UCL doang saat ini gitu. Ketika lawan Inter bahkan waktu dari dari pertandingan lawan ini ya City kalau nggak salah ya. City, Atletico Madrid, Inter mereka itu lagi nggak fokus di kompetisi lokalnya. Tapi kan itu karena kalau nggak salah karena musim dingin banget kan makanya mereka stop dulu kan. Nah mungkin ya bukan FIGC ya kalau itu ya, Lega Calcio ya kalau operator liga. Operator ya mungkin lebih bisa dibuat jadwal-jadwal yang dalam tanda kutip friendly untuk tim-tim yang ini lagi nih, untuk tim-tim yang berkompetisi di Eropanya. Soalnya kan kadang-kadang benar-benar jedanya cuma 1 hari atau 2 hari itu di midweek-nya gitu. Tapi kemarin kan saking friendly-nya sampai Milan nggak main lama tuh gara-gara yang main di UCL ditunda ya kan. Iya. Jadi kayak gitu. Apakah Liga Calcio ini butuh sosok seperti Joko Driono gitu misalnya kan? Apa liganya libur dulu ya seminggu ya. Tapi maksud gue bang, sebenarnya kayak yang disampaikan sama Aldi tuh nggak praktikal juga sih ketika lu ngurangin. Sorry. Menurut gua, ketika lu ngurangin tim, memang itu ngebantu untuk recovery dan segala macam gitu secara jadwal.
Tapi apakah talent pool yang bisa dikumpulkan dalam satu tim Italia itu bisa compete di Eropa? Itu juga belum tentu karena faktor uang ini kan sangat berpengaruh Al, gitu. Ya pasti. Kalau mau talent mah ya itu balik lagi pasti ke ininya kan, ke kemampuan tim itu. Ya kalau misalnya nggak dari inilah, kalau nggak dari akademi pasti kan harus beli kan. Nah itu Iya, kemampuan betul. finansial lagi kan, ujung-ujungnya balik ke situ kan. Iya benar. Cuman kalau misalnya ya udah dengan tim yang ada, ya mungkin salah satunya ya yang gue bilang tadi tuh, untuk lebih memfriendlykan untuk mendukung klub-klub lokal. Iya, investment tadi sih sebenarnya kalau mau Kalau jangka instan pendek. Ya kalau itu instan kan ya buat biar ada orang-orang luar yang investment, jadi dari segi klubnya juga finansial makin bagus kan. Wah ya betul, finansial makin bagus. Terus juga maksud gua, ya gue tetap setuju sama pendapat gua, lu harus bikin iklim kompetisi di pemain mudanya itu lebih kompetitif aja gitu. Biar banyak talenta-talenta yang bisa tersorot gitu, nggak cuman yang menang yang dilihat gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Karena project Next Gen dan juga Futuro, gue bisa bilang gagal. Gagal sih, gagal. Bedanya sama Primavera. Iya. Tapi kalau dari satu lagi mungkin dari segi marketing ya, maksudnya dari segi marketing ya salah satu alasan penyiaran hak siarnya kecil, terus hadiahnya kecil kan pasti karena sponsor yang masuk ke liganya itu bahkan atau ke timnya itu juga kecil kan. Betul. Jadi ya itu mungkin PR juga tuh buat operator buat nyari sponsor banyak yang lebih gede lagi, duitnya lebih banyak. Dengan Jadi aksiar yang lebih ramah untuk pasar yang lebih potensial. terus hadiahnya otomatis bakal lebih gede kan nanti. Jadi ya bakal bisa ngebantu finansial klub-klub Italia lagi, karena ya sebenarnya Inter itu musim lalu ya gua nggak tahu, pasti tujuan utamanya bukan untuk juara UCL, melangkah sejauh-jauhnya ngumpulin dan duit. ngumpulin duit UCL tuh, dan yang itu buat dijadikan operasional musim ini gitu. Nah masalahnya nih, Inter setelah gagal di UCL, gagal melanjutkan ke 16 besar, ini kan duitnya bakal kepotong banyak. Nah pasti dampaknya ke musim depan akan ada ya mungkin pengurangan gaji atau Makin gak tertarik dong mainnya. Makin gak menarik. Dan yang harus sejalan adalah peningkatan kualitas wasit mutlak gitu, supaya level lu ada di level wasit Eropa nih. Tim-timnya juga nggak kaget ketika main di liga banyak pelanggaran yang aneh dibiarin, main di Eropa lu kaget kayak tim liga kita ketika main di Asian Championship jadi kartu merah. Iya, lumayan kagok gitu karena biasa pelanggaran keras dikasih kartu kuning. Benar. Di Nah, menurut teman-teman gimana kalau mau melengkapi apa yang harus dilakukan oleh si Lega Calcio dan juga FIGC-nya ini dalam rangka menaikkan lagi kualitas dari tim-tim Serie A supaya bisa kompetitif di Eropa? Lu tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kita balik ke pembahasan Serie A. Berarti Giornata 26 yang main pertama Inter menang 2-0 sesuai dengan prediksi kita semua. Tidak ada yang memprediksi lain, dan kebetulan skornya Aldi cocok. 2-0, dia kemarin dapat knalpot baru. terus tuh pelek baru. Gue lihat-lihat. Nah, gimana kaki kaki baru ya dia di mobil kaki udah ganti, betulan udah. Sebenarnya kita sih gampang kalau misalnya review pun lu udah termasuk di preview sebenarnya. Semua sudah terprediksi Benar. 90% sebenarnya. Jadi lu ngelengkapin dikit aja di. Silakan Al. Iya, ya respon yang bagus lah ya setelah mengalami double kekalahan di UCL gitu. Dan ya mungkin ada sedikit gestur yang respect ketika Inter kalah tuh. Si Cifunya juga sempat ngobrol sama pelatihnya Bodo juga kan. Ya mungkin dia nyari masukan, kalau lu bisa ngalahin gua 2 kali bisa Tips-tipsnya tuh tipsnya kayak Farhan. Iya, sudah tips apa info kira-kira celah apa yang bisa lu manfaatin. Mungkin dia belajar itu juga untuk pertandingan ke depannya kan. Dan untungnya di pertandingan kemarin langsung bounce back lawan Genoa. Ya Genoa. Genoa betul. Yang tapi gue agak kecewa sih, maksudnya ternyata De Rossi nggak se-offensif itu, ternyata ujung-ujungnya tetap low-block juga tuh. 5 menit awal. Enggak, sampai 1 offensif pertama. 5 menit awal. Oh, offensifnya. Iya, 5 menit awal. awal. Ujung-ujungnya low-block lagi, dan si 23 dan si 25 tuh yang lawan Bodo mainnya jelek, Akanji juga blunder. Mereka di pertandingan kemarin masih ada error passing lagi, dan kelihatan banget tuh si Barella kayak pengen banget nunjukin kalau gue nih tapi pengen banget nunjukin, tapi jatuhnya yang keluar malah kayak terlalu pengen maksain gitu. Jadi ya masih belum terlalu maksimal menurut gue kemarin Barella, tapi udah lumayan mendingan lah ya Barella.
Terus yang ya tadi gara-gara low block banyak banget passing-passing bolak-balik yang jadi kayak wasting gitu. Jadi harusnya udah crossingnya tapi nggak dilakukan juga dari Henrique, dari sisi Di Marco itu juga menyulitkan Inter si low blocknya De Rossi kemarin. Tapi ujung-ujungnya ya lagi-lagi Di Marco gitu. Jago banget itu, sudutnya sempit Iya, banget. sudut sempit pakai ya first time. Terus first time. Pede banget sih menurut gue Di Marco, pede banget Iya di itu situ, kelas sih. gue ngeliat anjir itu Mkhitaryan ngumpan kan ini memang Di Marco awalnya memang nggak terlalu lari kan dia jalan-jalan dulu terus ketika yang jagain dia lagi blind set tuh berarti dia nggak ngeliat Di Marco dia baru lari tuh ke depan dan gue yakin bakal ditembak tapi gue nggak yakin bakal masuk karena biasanya emang sering posisi kayak gitu melebar ke sedikit lah atau ke tepis lah atau gimana dan ini ya lagi pas banget kena kaki bagian luarnya dan bolanya ya hampir kena tiang gitu kan di pojok banget kan ya sulit dijangkau oleh si Bailo nggak salah bacanya ya Bailo si Bijilo Biji kendor gitu. Iya, Lo gitu. Bijilo. Ya, kiper itu juga bagus malah banyak save juga sih dari Bijilo kemarin. Dan ya untuk gol kedua gue lupa lagi Calhanoglu ya Calhanoglu. Akhirnya dia balik lagi setelah sekian lama ngegolin dan tapi ujungnya dari penalti juga ya dari crossingnya Henrique yang kena tangan dan Henrique gue apresiasi juga kemarin Henrique lumayan bagus mainnya. Dumfries sebenarnya udah ada di bangku cadangan cuman masih disimpan mungkin belum terlalu fit 100%. Dia dijual loh Dumfries. Ya kemungkinan kalau misalnya ada tawaran mungkin di summer ini dijual. Dumfries, Thuram, bahkan katanya juga Barella kalau misalnya penampilannya nggak kunjung membaik bakal ya Tapi- ada yang di Lego sih. Tapi Al, si Dum alasannya mau di Lego apa Al? Apakah nggak perform sejauh musim ini? Atau Kalau sejauh musim ini kan banyakkan cederanya. Cuman kalau ketika dimainin sih ya awal-awal musim masih perform aja juga. kan? Cuman ya banyak cedera dan emang ada tawaran. Kemarin kan sempat ada klausul kalau misalnya sampai tanggal berapa dia itu bisa ditebus 25 juta doang atau 35 gitu. Sebenarnya ada kesempatan itu. Cuman nggak ada yang mau cederanya nebus yang juga cedera ya. harga retail ya jatuhnya oh gitu. Dan ini sih satu lagi si Diouf walaupun sebentar doang mainnya ada kesempatan Ya, sekali ke tepis itu ya. yang deflection ada yang tepis juga ya kalau nggak salah. Tapi ya cukup seneng sih gue dengan penampilan kayak Andy Diouf terus Fratesi kemarin terus ya Henrique terus yang mana siapa lagi ya yang tengah si Mkhitaryan. Si Zielinski, sama Miki, Mkhitaryan, ya, jadi- Barella, Calhanoglu habis itu yang main. ya jadi ya sejauh ini kalau misalnya ngomongin pemain-pemain cadangannya Inter gue sih masih pede ya untuk mengarungi sisa dua kompetisi ini gitu. Sisa Coppa Italia ya. Iya, Coppa Italia sama Serie A. Tapi emang gak ada tanda-tanda Inter bakal kalah sih Bang. 10 points clear di top of the table. Terus lawan Genoa juga meyakinkan, nyerang. Emang ternyata di awal-awal musim tuh butuh waktu aja buat Cifu untuk mengenal pemain-pemainnya kali ya, dan pemain-pemainnya juga mengenal maunya dia gitu. Ternyata works aja mesinnya gitu. Dan kalau dilihat dari statistik kalau nggak salah ya dalam 27 pertandingan pertama Cifu itu salah satu yang cukup banyak lah kalau nggak salah cuman kalah dari Simone Inzaghi yang 2 tahun lalu gitu poinnya di sampai Giornata 27 gitu. I see. Ya oke lah. Maksudnya untuk ya pelatih yang pertama kali menukangi tim itu terus ya datangnya juga bukan dari klub-klub besar yang punya pengalaman banyak juga dia ya cukup oke sih untuk musim pertamanya. Setuju. Tapi menurut lu performa Inter bagus ini apakah karena kualitas Serie A-nya yang segitu-segitu aja makanya Inter bisa mendominasi atau memang Cifu berhasil memasak dan ngambil seluruh kemampuan Inter gitu untuk perform menurut lu gimana? Ada sisi dari tim-tim lainnya juga, lain, ya, tapi yang gue lihat dari Cifu memasak di Internya itu juga lebih gede menurut gue ya, karena ya contohnya pemain-pemain yang ketika di zaman Inzaghi itu maksudnya cuman punya peran ya lu 10 menit terakhir cuman jadi apalah gitu kayak Aslani kayak Fratesi gitu. Nah ini gue nggak ngeliat ada di Inter musim ini gitu. Semuanya tuh ya paling yang jarang main tuh kayak De Vrij, Acerbi juga dulu di awal musim sering banget main, sekarang lagi kurang aja jumlah minute play-nya gitu.
Terus ya kayak Sucic, Henrique itu awal-awal musim nggak ada tapi sekarang udah ada perannya gitu. Jadi Cifu benar-benar bisa manfaatin seluruh pemain yang ada di Inter, maksudnya di dalam squad saat ini iya, gitu. iya. Jadi ya dia bisa beratnya nih gue lawan ini gue pakai ini gue percaya dengan ini dan hasilnya 3 Iya. poin gitu. Ya ngerti. Oke lah, itulah Inter bang. Oke, kita mungkin sedikit bacain yang match lain juga sambil nampilin klasemen di sini kan. Ada Sassuolo yang bisa menang Dengan 10 pemain. 2-1 dengan 10 pemain lawan Atalanta, kemudian comebacknya Lukaku Saya jadi cetak gol. Gol bisa di cetak gol menit di- akhir gue ngeliat itu golnya, nonton gue. sehingga Napoli juga bisa menang. Lalu nextnya Milan yang tertatih-tatih melawan Cremonese dia. Tapi kan Comeback. Tapi Comeback. akhirnya revenge. Oh, Maksud gue revenge. dari kalah di Utama ya? pertemuan pertama. Tapi itu juga sesuai dengan omongan gue yang lalu. Kayaknya Allegri nonton ya episode lalu. Fofana di Kuncinya mainin. Fofana ya, Kuncinya Bang. Fofana. Kemarin. Gue pas ngeliat Fofana main tuh kayak oke menang. Milan menang. Dan gol pertama juga dari pre-assist dia ya, kalau nggak salah. Dari siapa sih? Ya. Kayak ada Adil dia gol pertama deh kalau nggak salah. Dia sebenarnya udah sempet udah diganti babak kedua, tapi sempet gol kayaknya enggak deh. bukan yang itu Udah ya. diganti dia. Cuma pertama itu babak pertama dia tuh salah satunya pemain yang bermain lumayan oke di Milan. Jadi 2 kali assist gagal ya karena Leao-nya Oh iya. bodok sama Pulisic juga Yang polisi warna sama Emil ya. sama Emil ya itu dua itu harusnya bisa. Tapi dan benar juga yang kemarin gue bilang Allegri harus mencoba 4-3-3 dan dicoba di match kemarin ketika di sepertiga akhir pertandingan dan itu menjadi 2 gol yang berhasil karena Leao benar-benar dia bermain di kiri, Fulkrug di tengah dan juga Nkunku di kanan. Terus kemudian yang gue suka itu adalah ketika yang gol keduanya Milan, Nkunku ngoper ke Leao. Kan Leao lagi susah ngegolin nih. Jadi kayak gantian dia setelah disupport sama rekan semua timnya kalau dia bisa ngegolin ngambil penalti apa segala macam dia gantian ngasih ke Leao posisinya lebih bebas walaupun dia juga sebenarnya bisa menyelesaikan itu dan jadi gol. Dan Allegri komennya sih dia bilang gue nggak peduli formasi apa dia bilang gitu. Dia malah menampik kayak gitu masih kayak berusaha menjaga apakah Milan ini benar 4-3-3 atau 3-5-2 nih yang works kan. Karena kemarin setelah diganti 4-3-3 jadi bisa kegolin 2 dan menang gitu akhirnya. Babak pertama benar-benar Milan mainnya buruk semua, Pavlovic semua jelek. Ditekan banget sama Cremonese. Gue kaget juga sih lumayan. Ada beberapa kesempatan kan yang dari Jamie Vardy yang masih ngelebar, terus juga crossingnya Cremonese lumayan berbahaya menurut gue. Saya nggak bisa disundul dengan bersih aja sama pemain-pemain Cremonese kayak si Vitinha gitu. Vitinha mah Vitinha gitu. Si Vardy. Vardy sama satu lagi ada main Inter tuh Bonazzoli. Sorry si Bonazzoli itu ada beberapa kali gue ngeliat kesempatan itu agak mencekam sih. Emang kayaknya di bulan Ramadan setan ini lagi dibelenggu bang. Tapi setan yang di Inggris lagi gacor. Gacor itu belum pernah kalah setan yang di Inggris Benjamin Sesko golinnya. Tapi kalau gue tambahin sedikit dengan perubahan yang dilakuin Allegri di babak kedua akhirnya Milan juga bisa jauh lebih neken. Ya walaupun golnya pertama itu dari set piece gitu ya bang ya, tanda kutip ya sebenarnya itu dari set piece-nya. Tapi ya paling tidak usaha untuk merubah formasi dan menekan Cremonese lebih itu tuh terjadi dan mungkin itu yang bikin mereka exhausted juga gitu kan dengan mereka yang di babak pertama udah banyak nyerang, habis itu di babak kedua jadi diserang gitu kan. Itu kan lumayan ketika momentum lu berubah sedrastis itu kan lumayan ngeganggu juga tuh pasti kan, ngeganggu momentum, ngeganggu mental dan fisik lu juga gitu. Dan golnya jelek juga Pavlovic ketiban bola. Ketiban bola benar. Ya paling gol kedua yang lumayan ini dapat counter kan, dapat counter, Leao lari, Nkunku lari. Di situ gua pas ngelihat gua kira Nkunku bakalan ngehabek sendiri. Ternyata dia dengan tenang ngoper ke Leao juga nggak melakukan kesalahan berkali-kali lah ya, paling nggak tenang lah dimasukin. Ini menurut gue juga cukup baik untuk kepercayaan diri Leao di pertandingan depan ya, yang bakalan ngelawan Inter gitu di derby. Ya, ini yang dibutuhkan sih menurut gue karena Leao adalah salah satu pemain yang punya trait untuk ngegocek-gocek sih bang, untuk merepotkan lini pertahanan lawan. Jadi dengan kepercayaan dirinya untuk nyetak gol dia yakin. Ya gue rasa itu akan jadi mood booster juga untuk seluruh tim gitu kan. Itu sih dari gue mah. Oke, kita lanjut ke
derby yang sesuai dengan prediksi kita juga seri. Nggak ada yang memprediksi kalau Juve bakal derby big match maksud Big gua. match. Grande Partita di mana nggak ada yang memprediksi Juve menang ya kan. Kalau why udah pasti karena dia Romanisi ya. Tapi gue sama Aldi setuju kalau match ini akan berjalan seri. Yang gue ngiranya sih sampai 3 sama Tiga sih. ya. Tapi memang Roma itu setelah paruh musim ini memang kelihatan banget dia bisa lebih sangat berbahaya malah di lini depan. Tapi 3 gol ini gue happy karena kebobolan Roma semakin banyak. Banyak ya. Tadinya paling dikit di awal musim, banyak clean sheet, sekarang udah mulai Oh, nyusul. udah mulai ke bobolan ya. Dan lagi-lagi Juventus ini ngilang kalau udah kalah berturut tapi frustasi nggak mau datang di sini. Busan nggak mau Iya. nge-tag Ayo gitu. udah menang soalnya di UCL. Bang Bustan alasannya ini, nggak bisa lagi sibuk. Ya, padahal mah dia malas aja berkomentar ya. nggak bercanda Bang Bustan. Tapi Bang, gue mau ngasih pendapat dulu pertama. Gue setuju juga sama Bang Wai, si Donial Malen ini memang tipikal pemain yang cukup efektif ya, kesempatan gak banyak. Pergerakannya dia ini tuh lumayan licin menurut gue kalau udah berurusan sama bola bawah, bola daerah atau bola ke kaki gitu. Donial Malen ini cukup bisa mengolah gitu ya, entah menjadikan dirinya itu pantulan, penarik back, atau mungkin kalau dari sisi terobosannya tuh memang yang berbahaya gitu kan. Dia menurut gue dia bukan pemain yang cepet banget, tapi untuk timing itu Donial Malen tuh ya striker yang cukup bagus lah gitu kan. Itu terbukti di gol ketiga ya dia dapat itu kan, sempat adu sprint juga yang menurut gue dia udah menang momentum di startnya gitu. Nah ini berbeda banget sama Artem Dovbyk yang nggak kesini nggak kesitu gitu. Akhirnya Roma nemu pemain yang bisa unlock lini depannya gitu kan untuk jadi pemantul atau jadi bukan target man sih, tapi yang dioper ke kaki dan bisa mengolahnya gitu. Nah cuman yang gue sorotin di sini sebenarnya second line-nya Juve sih Bang. Gue nggak tahu, gue masih Tapi kalau lu bagus dong kemarin main. kalau lu bagus, tapi gue ngomongin second line bukan backnya. Karena gol pertama Roma itu dari Wesley. Nah itu menurut gue memang harusnya ada cover dari lini tengahnya lagi untuk nutup dia. Karena kan dia bisa sedikit ketingin ke kanan langsung ngasih flashing tuh. Ya tapi walaupun dalam hal ini menurut gue si Wesley-nya better offense ya. Dalam artian dia bisa nempatin bola dengan baik banget dan jadi gol. Tapi ya di situ harusnya kalau misalnya ada second line-nya Juve yang bisa nge-cover, mungkin nggak akan segampang itu dia ngegolin gitu. Itu Ram dia ayam-ayamin sama Manu Kone. Iya, makanya ternyata lini tengahnya Roma ini cukup bekerja lah, mesin lini tengahnya Roma ini lebih bagus gitu daripada Juve. Cuman yang gua sorotin lagi dari sisi Juve-nya, untungnya Juve grintanya ini nggak hilang sih Bang gitu, walaupun dia nggak dapat hasil menang di pertandingan kali ini, tapi kekalahan dan kemenangan yang bikin dia nggak lolos di UCL itu tetap kebawa sih sampai pertandingan ini gitu. Beritanya masih nongol bener-bener kalau kepepet. Iya, akhir aja. Margin 2 gol baru tapi maksud gua ya mungkin kalau ada fans Juve yang seneng sama Juve ya gara-gara itu sebenarnya gitu kan. Mereka punya mental yang ya udah mainnya ngotot aja nggak mau kalah gitu. Ternyata Bang Wai ngecengin Gatti, dia kena tulah sama Gatti itu. Akhirnya gol terakhirnya. Nggak mungkin nextnya Juve. Labib masih duduk di sini menjelaskan iya. dari point of view Juventini yang Boleh. kondisinya lagi kacau banget gitu nih. Karena Bang Bustan masih menata dirinya gitu. Ini dia masih trauma. Masih trauma gitu. Jadi gue ngeliatnya itu sih pertandingan Roma sama Juve ini. Tapi overall ini bukan pertandingan Serie A yang adu-adu strategi pelan-pelan, tapi ini bakbuk adu serangan sih gitu. Gas-gas aja karena gol pertama Wesley Blessing dibalas juga sama Golnya bagus Conceição. banget. Golnya Conceição juga bagus, walaupun bukan flashing amat ya, tapi ke pojok juga gitu. Jadi ya lu jual gua beli lah gitu. Ini pertandingan yang big match lah gitu, layak. Itu sih kalau dari gua Bang. Oke, berarti kita tutup pembahasan Giornata 27. Kita sebelum ke 28 sebenarnya ada satu tim yang nyempil dulu nih di semifinal Coppa Italia. 4 Oh iya. 4 tim cuma yang ada di sini Aldi doang nih. Lu nggak mau ngebahas ini nih? Siapa? Hellas Verona lawan Tadi kan Napoli, yang Lukaku. tadi Udah Lukaku doang udah cukup mau ngapain? Lukaku comeback. Enggak, tapi maksud gue Bang,
Tapi gue sedikit aja nambahin, Lukaku tuh mainnya masih ini bang, dia masih belum fit banget sih menurut gue dari cederanya karena takut. pergerakan-pergerakannya, first touch-nya itu masih Iyalah. aneh banget gue ngeliatnya gitu, nggak kayak biasanya. Terus Sassuolo Atalanta, emang Atalanta ini anomali menurut Iya, gue. menang di Ini UCL, gua sedikit kalah aja. di Iya, sini lagi. menang di UCL. Maksudnya lu ini kemana Skamaka yang kemarin, Lazar Samardzic yang kemarin gitu. Gua ngeliat Martin Derun yang kemarin, si siapa Berat Jim City yang kemarin gitu. Itu kok tahu-tahu hilang gitu lawan Sassuolo. Asik nyerang. Ternyata Sassuolo punya 1-2 trik di lengannya untuk dapetin gol kayak gitu. Ya, gue nggak tahu ya nasib Atalanta gimana di UCL, ketemunya Bayern Munchen kalau nggak salah ya, Bayern Munchen ya. Tapi gue berharap ada magic aneh lagi dari Atalanta yang bisa mencengangkan semua orang sih. Gitu. Tapi kalau ngelihat penampilan di Serie A sih kayak goblok banget nih tim. Gitu. Ya angin-anginan lah gitu baratnya. Lawan Dortmund mungkin masih bisa, lawan Munchen nggak bisa lah. Kemarin Munchen udah ketinggalan sama Dortmund aja bisa jadi menang jadi 3-2. Terus ya terakhir ya Torino lawan Lazio. Lazio Makin nyungsep. makin nyungsep, udah kalau kata gue mah Salah asuh, benar-benar salah asuh itu tim. itu itu tim udah Lotitonya begitu, pelatihnya begitu, kayaknya perlu regenerasi lah, inilah perlu perubahan radikal kayaknya. Langsung Bang masuk ke ini 28. Giornata 28. Ini dulu Como. Karena kan si Como lawan Inter, lalu kemudian satu lagi Lazio Atalanta. lawan Lazio Atalanta kita nggak usah bahas. Lazio Atalanta sama Lazio itu yang menang kayaknya. Anomali. Como Inter ini di kandang Como, dan kita tahu selanjutnya Inter harus melawan Milan di derby della Madonnina. Di Como juga ya masih derby kabupaten juga sih, Persikabo lawan PSB Bogor ini. Nah iya itu benar-benar. gimana disempilin match yang cukup krusial kalau timnya masih pengen Dapat piala. berjuang di dua kompetisi nih. Iya pasti ini Cifu lagi agak ada bimbang-bimbangnya juga ya karena yang kalau Copa kan benar tinggal 3 pertandingan lagi lu bisa memastikan piala gitu. Iya. Nah ini kalau Serie A masih agak 10 pertandingan lagi nih kan baru 28 kan besok lawan Milan kan. Iya. Sisa 11 lagi kan berarti. Nah gua rasa sih tapi untuk Giornata pertama di leg pertama ini main di Sinigaglia ya. Cifu bakal kalau menurut gue ya agak gimana ya agak membeli dulu ya bukan ngejual, berarti nunggu si Fabregasnya dulu. Ini Fabregasnya versi yang udah dewasa apa yang masih sama kemarin nih ketika lawan Inter 3-0 berapa sih gue lupa deh yang Como lawan Inter pokoknya 3-0 4-0 sampai iya pokoknya 4-1. iya 4-1 gue lupa maksudnya Lupa, maaf. ini si Fabregasnya akan versi seperti apa nih kalau misalnya ketika seperti lawan yang Milan, misalnya lawan Milan tuh udah mulai Yang agak ini ya. leg pertama masih Kan 3-1 tuh. suppression, ya. Begitu yang kedua kemarin dia udah kompromi. Udah mulai agak kompromi Makanya kan. bisa seri. Nah itu sih kalau menurut gua Cifu ngebeli dulu nih, jangan ngejual dulu karena yang pertama ada leg kedua, terus ada pertandingan derby dulu kan. Makanya di sini mungkin Cifu akan lebih wise dulu nih sepertinya dengan ya mungkin agak ada sedikit rotasi dan yang harapan paling ini gue sih Josep Martinez ini kayaknya harusnya kan Copa jatahnya dia kan. Ini kalau masih sampai summer lagi sih ya Josep Martinez juga bakal kecewa sebetulnya. Kalau dari segi kualitas menurut gue sekarang udah agak hampir-hampir mirip lah Josep Martinez sama Sommer gitu. Dan lu harusnya Copa dibagi ke kiper kedua lah harusnya. Terus untuk segi lini tengah Barella Calhanoglu ini harusnya udah mulai mencari-cari performa terbaiknya lagi nih. Calhanoglu kan baru banget mungkin agak-agak fit nih. Kemarin belum sempat starter, kayaknya di pertandingan ini udah di Como, maksudnya di Copa lawan Como udah starter lagi sih balik sama Mkhitaryan dan Barella gitu. Untuk Dumfries juga mungkin bisa dikasih menit lagi nih di sini sebelum derby lawan Milan. Kalau lini depannya kemarin Thuram sama Boni lumayan menarik sih di lawan Genoa kemarin kan. Nah ini melawan backnya Golden Liga ya 32 tahun. iya kan ada back yang seperti itu lah. Berarti ya yang uzur-uzur sih ya dikasih Thuram sama Boni sih harusnya
Berantakan lah ya. Iya, maksudnya bisa lah Buni sama Turam yang masih cari gol lagi nih. Mereka berdua kan jarang-jarang. Maksudnya bukan jarang-jarang, udah lagi agak seret nih gol-golnya gitu. Dan menurut gue sih memang selain mematikan pasnya itu, ya lihat dulu si Fabregasnya seperti apa dibandingkan besok. Makanya menurut gue ya leg pertama ini jangan terlalu memforsir dulu sih menurut gue. Karena ada derby juga. Tapi menurut gue emang Fabregasnya juga yang datang ke sini tuh bakalan Fabregas yang lebih dewasa sih Al. Maksudnya dia akan nyari balancing the team gitu. Dia nggak akan yang sembarangan nyerang karena dia tahu kapasitas Inter tuh gimana kalau misalnya dia Inter jadi tim yang ditekan gitu kan. Inter tuh pemainnya udah hafalan lah keluar dari tekanan tuh gimana gitu, walaupun pelatihnya sekarang Cifu gitu ya. Karena gue ngomongin pemain-pemainnya nih yang emang udah tahu gitu, udah di kepala mereka tuh udah tahu cara, oke gue passing 1-2 ke sini gitu. Jadi pasti bakalan mati lah kalau mau main kayak gitu. Jadi gue rasa Fabregas bakalan datang dengan cara pragmatis di sini, mungkin mainin sayap, oper crossing itu pasti ada, nggak akan yang main possession gitu sih menurut gue. Cuman gini Al, kalau menurut gua, kalau gua jadi orang yang ada di board Inter nih, gua akan fokus aja di Coppa Italia ini gitu untuk bisa ngamanin final Coppa Italia gitu, untuk gua mastiin diri dapat silverware nih di musim ini. Kenapa? Karena di Serie A perjalanannya masih panjang. Menurut gua lose the battle but win the war ketika nanti lawan Milan tuh nggak masalah sama sekali sih gitu. Jadi kalaupun nanti kalah lawan Milan misalnya, ya selisihnya masih 7 gitu. Nah, maksud gua. Tapi kalah lawan Milan tuh bukan hanya kalah poin, kalau misalnya kalah jadi 7 poin kan, tapi kedepannya entah Milannya bakal naik, mentalnya Internya jadi drop gitu. Nah itu masalahnya gue agak mikir ke situ juga. Ngerti, tapi maksud gue gini ya, ini kan gue lagi agak what if ya, gue ada di board Inter ya, gue ngerasa udah lu tenang aja gitu, maksudnya nggak usah lu baperin gitu kekalahan lawan Milan, ya tapi lu bakalan mantatin Milan di akhir musim gitu. Jadi gue rasa kadang lu perlu nurunin gas lah untuk untuk nantinya lu ngegas lagi daripada lu forsir lawan Milan juga gitu, tapi jadinya lawan Milannya mungkin nggak menang juga gitu, tapi lu ngelepasin Copa yang emang lu udah nyampe semifinal, itu agak konyol sih menurut gua gitu. Jadi fokus di Copa adalah opsi yang paling bijak menurut gua buat Inter, menurut gua ya gitu. Gue nggak tahu kalau cara pandang Inter di Copa ya, tapi kalau Como gue rasa ini pressure ke Fabregas untuk bisa juara. Karena di Liga hampir mustahil lah Como bisa juara. Mustahil malah, mustahil untuk Como bisa juara. Nggak ada juga yang nargetin Fabregas juara bang, gua rasa. Makanya di Copa ini mungkin manajemennya Como tuh Pak Nirwan tuh pengen Fabregas kebetulan karena udah semifinal nih, tanggung kan. Gaspolnya di sini. Jadi benar setuju sama lu kalau Fabregas akan bermain pragmatis besok, akan mencari poin. Ini match yang 50-50 di dua leg ini ya, pertama dan kedua. Tapi mungkin di pertama ini dia pasti memanfaatkan lebarnya stadion ya kan, yang udah di request sama dia untuk lapangan udah dilebarin kan dari awal musim. Dan itu kan dia malah request lebarin lagi tuh sampai maksimalnya lebar lapangan bola. Iya, yang dalam regulasi kan. Betul. Iya. Jadi ini berbahaya buat Inter sih kalau Inter nggak fokus. Karena Como gue rasa lebih menginginkan gelar ini daripada Inter. Gue bisa ngomong kayak gitu. Iya, gue setuju kalau soal itu. Tapi maksud gue Inter juga punya kapasitas untuk nge-counter tim yang emang mau menang gitu, ngerti gak sih bang? Gitu atau defensif kayak gitu tuh Inter punya caranya juga gitu. Di sini menurut gue peran Marcus Thuram sama Pio Esposito tuh bakalan ngaruh banget kalau Fabregas main pragmatis, karena dua orang ini yang punya tinggi badan, yang punya skill set untuk langsung ngehajar bola first time gitu ke gawang gitu. Itu sih kalau menurut Tebak gue. skor langsung. Tapi satu tambahan lagi ya, kalau di luar Nikopas yang kemarin juga kayaknya nggak jadi starter ya ketika lawan Lecce ya, tapi Malah lebih baik bermainnya Como. iya, terus lebih baik karena lebih Kolektif. gitu. Terus si Jesus Rodriguez tuh yang di kiri itu juga bisa cover perannya di Kopas, sama satu si Lukas Dakunya juga
penting banget sih perannya menurut gue juga. punya Jadi itu ya. harus diwaspadai juga main di tengah Inter. Kalau skor sih gue agak agak kurang optimis ya. Menurutnya gue Inter bisa kalah, tapi mungkin hasil terbaik itu sama sih untuk leg Hasil pertama. terbaik 1 sama ya. Atau 2 sama lah. Kayaknya ofensif bakal ofensif. Dua-duanya ya. Heeh. Kalau gue ngelihat Como bisa curi gol tipis 1-0. Enggak bang, 0-2 kalau menurut gua. Como dengan Como segala apa usahanya. Inter nih 0-2. Internya Oh, yang dapat Inter. 2. berarti kan. Menurut gua Como dengan segala usahanya akan kalah sama kematangan Inter sih menurut gua. Gitu. Karena presence Inter ada di situ aja menurut gua juga udah sedikit banyak pasti ada yang terintimidasi lah bang pemain-pemain Como gitu. Yakin gua. Sotoy sih, tapi Iya, kayak ya mikirnya itu keyakinan gue ya. Kenapa ada kalau kemungkinan, ketemu Inter ya, pasti. bukan Lazio dulu gitu kata Como kan. Iya, maksud gue gitu. Pasti ada lah yang kayak gitu. Ini menurut gue final yang kepagian buat Como Iya, gitu. maksudnya kalau Como bisa menang Inter, mereka udah iya maksudnya final nih tinggal Atlanta Lazio doang gue bisa nih gitu kali ya sih. Jadi emang bisa-bisanya di sini tapi ya itu. Gue nggak tahu kenapa optimis ketika ada tim yang emang mau nyari menang, justru itu dimakan sama Inter gitu. Oke, kita bacain komen-komen dulu ya, lu mungkin bisa sambil cari. Boleh. Tapi lemot banget internetnya, sumpah. Mungkin gue duluan, nanti bisa di skip dulu dengan 1 match dulu kalau emang lu masih nyari. Jadi gue pengen bacain dari Bang Interisti dari Gayo, Wih, dari Gayo Aceh. Aceh. Oke, salam dari Aceh. Dari Jakarta buat Aceh. Kopi Gayo, mantap. Nah, dia bilang kesalahan Milan menurut Ane terlalu berharap pada Modric. Modric memang pemain hebat, tapi dia sudah tua dan tidak seharusnya diandalkan terus-menerus. Setuju. Dan satu lagi, masalah Milan sebenarnya hampir sama dengan Arsenal, yaitu fansnya sama-sama delusional yang menganggap hebat pemain-pemainnya. Coba ingat bagaimana koar-koarnya fans Milan dengan kedatangan Jasari, Estupinan, Santi Gimenez yang dianggap pemain bintang yang ujung-ujungnya flop. Oke, Bang Interisti Gayo yang sudah mengemukakan pendapatnya, thank you banget. Nah, gue ini ingin merespon ya, karena kan ditujukannya ke AC Milan ya. Ya itu benar, terlalu berharap pada Modric, tapi itu lebih ke situasi dan keadaan. Memang butuh selain Rabiot, emang hanya Modric sosok senior di lini tengah yang bisa menggendong tim dan itu terbukti. Mau nggak mau dipaksain, Milan tanpa Modric akan pincang gitu. Tapi sebenarnya yang seru itu adalah yang Arsenal sama fansnya itu sama-sama delusional. Nah, kita kan bicara lagi di kolom di kolamnya pinball lah. Dari mana kalau Bang Interisi dari Gayo lihat-lihat itu di kolom komentar pinball itu hampir tidak ada Milanisi yang jumawa. Gitu kan. Dan apalagi yang kalau lu lihat di sini gua dan Reza yang mewakili fans klub AC Milan atau Milanisti, hampir tidak ada yang sesumbar kalau Milan bakal juara dan musim ini dan pemain itu pemain hebat, itu nggak sama sekali. Ketika gua berdasarkan analisa gua bahwa Allegri adalah pelatih yang sangat tepat menentukangi Milan karena memang komposisi timnya mediocre. Istilahnya kalau bukan Allegri nih, mungkin Milan sekarang bisa ada di posisi 6, posisi 7. Menurut gue seperti itu. Jadi mungkin Bang Interisi dari Gayo ini terlalu banyak main di Facebook kali Bang, yang isinya Milan isinya ada ya begitu tuh. Kalau orang sebut biasanya komedo-komedo, tapi sebenarnya kalau di secara spesifik kolamnya itu adalah di pinball, itu gue bisa yakin nggak ada Milanisi yang berkor-kor seperti itu. Kita sekarang lagi bersyukur-syukur Milan bisa lolos Eropa, udah itu aja. Dengan bisa kemarin menang segitu banyak dan juga bersaing untuk kompetisi, untuk Scudetto, dan bahkan sekarang udah beda 10 poin ya, kita bahkan menerima dengan lapang dada. Balik lagi kalau Milan nggak dipegang Allegri, mungkin bisa di posisi 6, posisi 7. Iya. Itu sih Bang. Gila, luar biasa klarifikasinya Bang Bara. Luar biasa. Gua baca ini. Ini ada 2. Ada @sunahpractice92. Salam Interisti dari Bima NTB. Nah, kebetulan ibu saya asalnya dari NTB. Jadi salam Abang Interisti. Saya nggak Pakai bahasa Bima dong. Apa bahasa Bima apa? Abangku Dombojo nih. Mada mewakili nih. Abang. Enggak bisa Bang gua cuma bisa dengerin. Mak gua kalau marah-marah pakai bahasa Bima by the way. Terus satu lagi tadi ada Bang Aldiki Budiman. Ini Paduka nih. Bahas peluang Inter juara Copa dong Bang Kartel. Terus satu lagi Bang Aldi dan Bang Berry, kita rayakan Scudetto di juara entah keberapa ya. Kalau dari penerawangan sih 3-3-3-4 lah. 3-3-3-4 terlalu pede. Lawan apa sih 3-3-4 ya? Tapi gue mau bilang bahas peluang Inter juara Copa.
bahas Inter juara Copa menurut gue ya gede banget sih. Yang tadi kita sedikit, mungkin sebagian besar udah kita bahas. Udah kita bahas tadi, gue udah jelasin juga sudut pandang gue kalau dari sisi Internya tuh gimana harusnya. Ya itu sih, kalau juara Copa ya 75% lah Inter. Dan kalau gue lihat-lihat Bang, dalam 5-10 tahun terakhir ya, juara Copa itu tuh semifinal dan final tuh diisi tim-timnya itu doang tau. Juve, Inter, Milan, ya nyelip-nyelip Lazio, Napoli, Bolonya sih yang kebetulan sih yang kemarin itu agak anomali itu Bolonya sebenarnya ya kalau ngelihat dari tim-tim di Copa ya gitu. Itu sih. Sama ini satu lagi nih, ada Kenan Yildiz nih, kebanggaan kita semua. Kan sering banget kan Kenan Yildiz. Mantap emang Bang lu. Mantap nih Bang Gua Yildiz. akuin boleh komen. Nikmatin aja Iler Scudetto terakhir lu musim ini. Next season nggak bakal lagi lu dapet Scudetto. Pemain lu udah pada tuir-tuir, nggak mampu beli pemain bintang klub. Lu itu lagi disita leasing. Nah, ini kan kalau Bang Kenan ini selalu ini Ofensif. komen-komennya itu memprediksi masa depan. Waktu itu bahas apa Milan juga ya? Itu apa ya? Milan kalau digabung Inter nggak bakal kekejar. Iya, kalau dia hidupnya 1000 tahun. Ini dari dua episode yang lalu ya. Ini kan episode yang kemarin nih. Oh iya yang itu. Roma. Lu berarti yang episode Ini kemarin yang- lagi Gue ya. juga yang dari sebelumnya. Itu selalu begitu ya. Iya. Si Kenan Yildiz. Tapi ada yang ini nih, ada yang bales, salah satunya ada fans Inter nih, Aletea 1908. Selama masih ada Barella, Bastoni, Di Marco dan Lautaro, pemain lain out pun nggak masalah. Inter Jadi juga Inter 4 orang. 4 lawan 11. on foresight. Inter juga ada pemain muda macam Pio dan Boni. Nah, kalau yang Barella, Bastoni, Di Marco, Lautaro memang ya sejauh ini kan memang jadi kuncinya Inter dari era Conte, Inzaghi sampai sekarang Cifu ya. Cuman yang sekarang lagi bukan gencar sih ya, Barella ya ibaratnya lagi underperform, katanya juga kalau misalnya ada tawaran yang menarik bakal dilepas. Nah, gue itu juga kalau dari sisi gue ya, gue masih agak 50-50 lah, setuju dan nggak setuju. Kalau misalnya sampai akhir musim ini memang nggak kunjung, nggak usah bagus banget lah standarnya Barella gitu, ya janganlah. Barella tuh masih jadi motor menurut gua, motor di lini tengah gitu, baik defense maupun offense. 5 tahun. Barella tapi kalau mau pindah ke Milan sih boleh sih Bang. Oke sih menurut gua Barella. Sekarang lagi penuh istilahnya. Tengahnya ya. Iya, buat Ricci. Tapi kalau Modric, Modric gak berpanjang, Iya. mau gua. Tapi kalau di Bastoni, kalau Lautaro menurut gua juga masih replaceable, tapi ya dengan sosok yang sejauh ini dia dari sekarang menuju jadi kapten dan pencetak gol keempat atau ketiga sekarang yang terbanyak di Inter, ya mungkin nggak bakal dilepas juga sih. Tapi yang paling wajib banget dipertahankan Di Marco sih. Walaupun musim kemarin tuh sempat Di Marco jelek nih musim kemarin gitu. Musim ini pelan-pelan sekarang udah Konsisten. gol asisnya itu udah paling banyak di Serie A. Gajinya dinaikin makanya di bawah UMR itu. Masih di bawah, jujur. Karena dari Primavera dia masuknya kan. Jujur masih di bawah. Dari intern berarti ya kalau di karir kita kerja dari intern. Intern sempet di Lego ke perusahaan lain, ditarik lagi, lagi. Masih kecil tapi dari ya sekarang gol asisnya aja dia jumlahnya 21 gitu. Ya, asis musim ini terbanyak. 15, sudah 15. Jadi ya 17 ya yang paling banyak 16 si Papu. Nah, gua rasa sih kalau misalnya Inter musim ini juara, fix banget harus MVP-nya dia sih. Iya. Dan akhirnya setelah sekian lama tidak ada back yang jadi MVP, ada lagi nih. Iya sih. Kalau gue lihat overall permainan Inter, Di Marco sih yang paling menonjol ya. Iya, selain gol assist ya, tapi created chance-nya juga paling banyak. Iya, Jadi benar. Sisi Benar, kiri setuju. tuh emang kuat itu. Karena lini tengahnya Inter lagi naik turun, ada yang cedera, ada yang nggak perform gitu-gitu. Itu sih benar. Zielinski masih bukan angin-anginan ya, tapi baru dipakai sekarang ini gitu. Ini kalau udah benar-benar gantiin Mkhitaryan baru kelihatan deh. Baru kelihatan si Zielinski. Ya. Ayo lanjut, kita bahas apa tadi? Kita sampai mana? Sisanya sih tebak skor aja sih di Giornata 28. Paling Karena derby-nya aja kemarin- kalau Kita derby belum bahas. Iya, maksudnya selain itulah. dari yang awalnya nih Napoli Torino aja kita tebak skor deh. Napoli Dengan Torino kembalinya Lukaku. 2-2. Dua gila lu. 2-1 deh. 2-0 gua Napoli.
2-0 Napoli. Gue 2-1 juga 2-1. gue juga 2-0 Napoli ya. Oke, kita Juventus pisah. Nah, ini nih akhirnya mungkin ya kemungkinan Juve menang lah, masa nggak menang-menang ini. 3-2 gua. Menang Juve. Gila bobrok itu pertahanan di Juve kemarin tuh bisa. Gatti kasihkan nyerang Bang karena nggak ada striker yang bisa golin Bang. Ini Pisa emang sekarang siapa sih ini strikernya? Cuadrado, Iya, strikernya itu Cuadrado. si backnya tuh Raul Albiol ada, terus gue lupa lagi strikernya tuh si Kayaknya ini juga deh, maksudnya Nggak ada yang ini. Nggak ada yang itu Samuel Liling Junior. tuh main Iling Juve. Junior tuh pemain Juve juga. Iya. Kalau gue sih 3-1 sih mungkin ya Juve akhirnya menang nih 3 poin Nah, gue sekarang mau rata aja deh 2-0 gue. tuh masuk dua ya. Juve pisah. Ini lagi bahas siapa nih? 3-1. Juve pisah. Juve bisa, gue 3-2. 3-2 menang Juve ya semuanya berarti ya. Menang Juve. Apa lagi, Bang? Roma akan bertandang ke Genoa. Oh, kenapa? Nah ini Roma nih emang terkadung terlalu hormat sama legend-legendnya ya, apalagi besok lawan De Rossi. Nah, seri lagi. Di kandang Genoa. Nih Roma nih kena bantai nih 2-0. 2-0. 2-0 Genoa menang nih. Dia terlalu kepala respect sama itu segala datang pelatihnya doang dikasih koreo ya kan. Oh iya, Bang. Iya. Oh, kalau di Di kandang Roma. Ini Iya, kandang Genoa, di kandang tapi Genoa. di Marasi Iya. kan. Ini dipastikan di 5 menit pertama akan ada asap karena biasanya mainin flare tuh si Genoa. Ya, 2-1 mungkin 1-2 mungkin tetap Roma sih gua menang. 1-2 menang. Oke, nah baru kita Lu berapa? Gue belum. Oh iya lu belum. 2 sama. Lu sama. 2 sama. Itu tadi si pemain pisah tuh yang gua ngahin ini Bang, Rafael Durosinimi. Itu ada. Oh, yang gede. Gabriel Piccinini ada. Yang gede tuh yang mana ya? Kayak Piccinini kalau nggak salah deh. Yang disebut sama Bang Wai waktu itu lupa gua. Bukan pemain depan kali. Caraciolo back tapi dia Carvalho pemain back, iya senior dia. Ya udah. Oh kita ke menu utama nih. Hmm. Sebenarnya kalau dari sisi penyebutan, di kandang Milan. Pasti pertandingan terakhir kan? Enggak, terakhir itu di besoknya ada Lazio Sassuolo Oh. di tanggal 10-nya. Masa Solo lagi menang itu. Oh iya jadi geser jam 2, Cok. Kemarinan itu masih jam 9. Apa? Inter Milan dia. Iya, sekarang jadi 2.45. Iya, kayak waktu Inter lawan Juve juga itu tuh dicarinya jam 9 digeser juga jadi malam waktu itu. Enggak tahu kenapa. Pulang gereja pokoknya Nunggu orang-orang sono pulang gereja dulu dulu. pulang gereja nonton big match ke stadion itu emang feodal. Gimana lu mau dapet fans baru? Lah itu Untung aja bulan puasa itu kultur Bang, namanya kultur. Sebenarnya kultur Italia itu dijaga, cuman emang terlalu Ya, kultur, untuk mereka. terlalu tradisional gitu. Iya. Ayo, menu utama nih, gimana Bang? Ayo. Gue udah pakai jersey latihan karena kemarin udah latihan lawan Cremonese. Emang ini ini jersey latihan ya? Jersey latihan. Dan Cremonese tuh bertahan bagaimana susah payah tetapi bisa mendapatkan hasil. Di sini gue pengen Allegri bermain 4-3-3 lagi. Please lu nggak usah sosok munafik. Milan mainnya formasi apa nggak penting buat gue, yang penting poin. Nah gitu. Nah maka itu lu cobalah 4-3-3 karena dengan 3 back yang Inter yang suka maju itu dengan menjaga kelebaran di lini depannya Milan itu akan membuat kecot si Di Marco dan siapapun di sisi kanan antara si Dumfries atau siapa satu lagi yang Brazil? Enrique. Enrique. yang main. Nah, itu harus dicoba 4-3-3 walaupun ini Fulkrug juga tidak perform yang kabarnya bahkan dengan harga 5 juta euro juga nggak akan ditebus. Tapi mudah-mudahan ini bisa Fulkrug mendapatkan atmosfer derby della Madonnina pertamanya. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya karena gue tetap berharap ada pemain Jerman di Milan. Ya bermain pragmatis melawan Inter tapi dengan ada 3 pemain di depan gue rasa lebih baik dibanding lu punya 2 striker tapi satunya false nine sementara back sayap lu itu harus maju mundur. Mendingan lu tahan aja 2 orang itu di depan kanan kirinya tengahnya yang agak mundur nggak apa-apa. Tapi dengan lu menjaga kelebaran di lini belakangnya Inter itu akan membuat lobang yang diciptakan oleh back-backnya Inter yang suka maju. Gitu sih kalau dari Menurut gue Bang, kalau misalnya Milan mau menang di pertandingan ini dengan memanfaatkan gaya-gaya main Allegri yang agak narik lebar gitu, formasinya tuh mesti 5-4-5 menurut gue. Bayangkan dong kayak itu. Berapa tuh? Jadi biar sayapnya yang ini aja maju tapi tetap di sini ada orang. mainnya di depan Basura dong, tawuran. 5-4-5 gitu. Nggak sedikit komedi ya teman-teman ya.
Tapi maksud gua eh 4-3-3 tuh formasi yang boleh dicoba. Cuman gua ngerasa Allegri bakalan ngotot main 3-5-2 Bang. Kecuali ada extraordinary things yang emang berubah gitu. Maksud gua kebobolan duluan gitu, atau misalnya Modric cedera gitu, atau Rabiotnya kenapa-napa. Yang penting jangan kartu merah ya. Maksud gua kalau udah kartu merah udah amsyong tuh, udah repot tuh. Catatan gue adalah Milan kemarin menang lawan Inter di paruh pertama musim ini itu tuh hoki juga sih Bang menurut gue. Memang Milan berhasil menunjukkan permainan yang alot ya selama 90 menit dia struggling gitu, dia nahan gitu. Dapat penalti, Mignon berhasil nepis gitu, gue masih ingat banget. Tapi sisanya ya Inter tuh cukup nguasain sebenarnya. Sayangnya nggak ada peluang yang konversi aja. Mungkin gue ngelihatnya Milan menang di sini tuh agak sulit karena Inter udah jadi tim yang lebih experience. Maksudnya dari sisi Cifunya juga udah lebih mateng gitu untuk mengerti anak-anak asuhnya. Pemain-pemain Inter juga punya pengalaman main di UCL dengan tekanan yang berbeda, dengan tim-tim yang berbeda, gaya mainnya gitu. Jadi gue rasa mereka tuh udah jauh lebih matang di musim ini. Menurut gua ya yang agak ketolong Milan itu si Lautaro ini sih nggak main gitu. Sedikit banyak peran Lautaro itu sangat merepotkan sih Bang kalau misalnya dia main gitu. Kadang Lautaro tuh suka menjelma jadi Aguero sih gitu di momen-momen yang tiba-tiba dia flashing bola ke pojok, atau yang tiba-tiba dia dribbling dikit, gocek ngefaint dikit langsung tembak, gol mendatar gitu ala-ala Aguero gitu kan. Nah itu sih yang gue bersyukur nggak ada ancaman dari situ. Fofana harus main menurut gue, yang memberikan dimensi yang berbeda. Ini beneran loh. Iya bener-bener. Tapi Fofana tuh ngasih dimensi yang berbeda sebenarnya as midfielder. Alcaroma Gus Fofana. Alcaroma Gus Fofana. Karoma ya jatuhnya, karomanya Fofana ya. RLC baguslah dia cedera. Baguslah dia cedera, jadi diparkir dulu gitu. Menurut gua Pulisic kalau emang mau main 3-5-2, Pulisic sama Leo harus main, jangan mainin Kunku karena bakalan kejedot sama back-back gede yang dimilikin sama Inter gitu ya. Kayak Bastoni, Dumfries gitu, atau siapa yang segede lemari gitu badannya kan. Jadi gua rasa Pulisic sama Leo tuh harus main. Ya kuncinya tuh ada di Rabiot sama Fofana sih Bang. Untuk bisa ngebongkar, untuk bisa creating chance buat dua pemain sayap kita nih yang aslinya pemain sayap gitu untuk bisa nerobos-nerobos di half space yang kita punya gitu. Rabiot dengan kejeliannya dan skillnya dia, Fofana dengan keabsurdannya. Keabsurdannya dia. Susah ditebak. Jadi cuman itu sih, gua harap jangan mainin Estupinan tapi Bartesaghi. Tapi gue pengennya gini Bang, formasinya hybrid, nggak apa-apa ketebak Bartesaghi yang akan selalu overlap. Tapi sisi kanannya tuh jangan maju tuh, si yang biasa diisi sama Saelemaekers. Gimana nggak maju? Enggak, tapi maksud gue kalau emang hybridnya tuh gini Bang, kalau Bartesaghi lagi maju gitu di babak pertama emang serangan dari kiri terus gitu untuk ngebantu Leo yang mau nge-supply Leo. Ya Saelemaekers harus ngalah gitu, jangan maju ke depan juga. Biarin Fofana atau Rabiot yang maju gitu. Makanya ngalahnya kalau di 4-3-3 ya itu justru dalam versi gua Saelemaekers nggak main, Tomori yang jadi RB. Itu di back four-nya. Itu formasi yang lebih stabil sih sebenarnya. Lebih gitu. stabil buat defense. Tapi kan gua ngerasa, tapi kan ini dalam asumsi Allegri tetap ngotot mainin 3-5-2 gitu. Nah, harapan gua ketika Bartesaghi lagi maju, jangan ada cutting dari Saelemaekers. Biarin aja kita kalah jumlah, tapi pastiin yang naik itu pemain tengahnya justru gitu. Jadi Saelemaekers harus ngejaga di sisi kanannya gitu. Jadi ketika back tengahnya ini yang ngisi posisi yang ditinggalin sama Bartesaghi, ya udah yang lainnya geser, Saelemaekers ada di sini. Gitu. Karena Saelemaekers tuh daya juangnya tuh dan daya jelajahnya tinggi Bang. Jadi menurut gue dia bisa jadi pemain yang lebih bertahan gitu. Dan selain Fofana yang wajib main siapa aja? Gabia di derby harus main. Iya sih, dia yang ngebawa dimensi. Dia golin kan dari dulu pertama ya? Dia ngebawa vibes sih Bang, ngebawa vibes yang emang anak kampung situ. Terus juga emang dia ball playing defender yang dibutuhin sebenarnya dibanding Pavlovic kalau ada di posisi back. Gue setuju. Jadi itulah kalau dari sisi analisa gue. Cuman kalau lu tanya
Skor, ya gue sebagai Milanisti tentunya pengen Inter belum analisa nih, lu udah main skor aja. Oh belum ya? Ntar aja skornya ya. Ya udah gitu. Iya. Analisa gue gitu kalau sudut pandang Milannya. Nah dari Kalau menurut gua Inter akan lebih kesulitan jika Milan menggunakan 2 striker karena menurut gua di musim ini koordinasi lini belakang Inter di 3 backnya itu kadang-kadang suka kecolongan di ketika ada 2 striker nih. Maksudnya kan kalau 2 striker ada half space tengah-tengah misalnya si Acerbi atau AKJ di tengah, Bastoni satu kiri. orang Nih jadinya. jagain siapa? Maksudnya yang mau jaga secara politik nih si AKJ kah atau Bastoni kah? Nah itu sering kali di pertandingan sebelumnya ketika ada tim yang menggunakan 2 striker tuh agak ada miskomunikasi atau kesalahan-kesalahan lah di situ. Makanya menurut gua kalau misalnya Milan menggunakan 2 striker Pulisic dengan Leao atau biasanya Leo sama yang full court kayak biasanya, tapi nggak mungkin Leo striker ya. sama Pulisic biasanya, Biasanya atau kan? satu lagi Iya. false nine, False nine. entah Chelsea suruh jadi situ, Salemaker. Itu lebih akan menyulitkan menurut gua dengan ya kelincahannya Leo dan Pulisic yang juga jago nyari ruang itu bakal ngerepotin sih pasti. Cuman kalau dari sisi Internya sendiri, gua rasa ini Barella bakal jadi turning point-nya sih dengan ini. Maksudnya Barella tuh ketika lawan Milan selalu punya semangat yang beda gitu. Permainannya juga harusnya ya kalau dia normal-normal aja nggak usah kebebani dengan penampilan dia sebelum-sebelumnya karena di pertandingan lawan kemarin lawan si Genoa gue masih ngerasa itu dia masih kebebanin, masih merasa harus bangkit. Jadi ya mainnya bukannya bagus malah ya agak-agak ngaco juga dan dengan Milan nih harusnya jadi turning point dia bisa main bagus lagi melawan tadi Fofana dan Rabiot ya 2 gelandang yang fisikalnya lumayan bagus ya Fofana juga bodinya gede kan larinya juga lumayan cepet ya Buat apaan tukang beca gitu. tapi ya sedak suduk lah sebenarnya serak seruk banget. Jadi kelihatannya dia tuh cepet. itu ya pasti akan merepotkan di tengah Inter sih. Di sini tapi Calhanoglu kayaknya juga bakal jadi starter lagi ya karena butuh ini sih butuh Sniper. kedewasaan juga maksudnya kalau dibandingkan Zielinski mungkin Zielinski lebih flare lebih bisa mobile ke depan gitu tapi lawan Milan ini kondisinya Milan kan yang butuh poin untuk memotong jarak gitu kan. Walaupun ya secara target mungkin bukan Scudetto yang dikejar kan cuman nih untuk menjaga asa mungkin pasti kan tujuan utamanya pasti mengalahkan Inter dapat poin gitu bukan cuma ngincar imbang doang kan jadi Calhanoglu harus bisa memainkan tempo itu sih maksudnya melihat kapan harus delay kapan harus langsung pragmatis bola ke depan itu Kebayang. Calhanoglu yang sejauh ini memang punya yang paling baik lah di skema itu gitu menurut gua kalau striker mungkin bakal Esposito bakal jadi starter di derby ini ya entah itu ditemani oleh Thuram atau Boni gitu menurut gue sih Repot itu. ya Esposito bisa ngerepotin Gabia dan Pavlovic sih karena Gabia Pavlovic kan juga posturnya tinggi-tinggi ya ini Esposito juga dibutuhkan lah untuk berduel-duel udara ketika Inter memainkan bola-bola panjang ke depan gitu. Dan ya Di Marco sih bakal mungkin melawan Salemaker berarti ya. Lawan Salemaker Atau Tomori. posisinya. Tergantung antara Tergantung formasi. Di derby pertama ya Di Marco agak kesulitan sebenarnya dengan ketemu Salemaker yang bener daya juangnya tinggi gitu. Jadi ya bukan posisi naturalnya tapi ya mau ngejar aja gitu. Terus ya ketika dia lagi depan ngejar ke belakangnya juga track back-nya juga lumayan bagus gitu. Jadi Di Marco pasti agak kesulitan juga lawan Salemaker gitu. Kalau langsung skor apa lu mau tambahin lagi? Boleh. Paling sedikit tadi kalau misalnya Milan 4-3-3 ya, Salemaker gantian menjadi 3 yang di depan kanan nggak apa-apa Seperti sama Pulisic. ya. Aku sama Pulisic. Ganti ya. Gantiannya sama Pulisic. Jadi RWF. Polisi kan di kanan juga kan? Iya, makanya gantian sama maksudnya Salemaker. Kalau buat supaya Salemaker tetap main. substitution. Iya. Oh kalau gue juga backnya juga setujunya sih si Bisek sama Kaji sih untuk menjaga Leo yang ya biasalah Leo kan butuh dijaga sama pemain speed yang ada speed Gue gitu. berharap Leo rajin mau ganggu Akanji biar Akanji puyeng lagi Iya, kayak kan, kemarin iya, lawan itu Bodo dia. tuh yang dia passing goblok gitu. Dia dia passing.
Aku berharap itu kejadian tuh. Dia puyeng lagi. Oke, skor lu di. Skor gua 0-1 mungkin. Menang Inter dong berarti. Menang Inter. Karena Di Inter isti. mainan ya tetap bakal kerepotan. Maksudnya ya tetap banyak serangan yang bakal digagalkan mainan sih pasti. Lu dulu bang. Jornata 28 tuh lagi Jornata 2-0. 0-1. Milan 2. Menang Milan. Milan Inter 0. Iya. Haji. Karoma Fofana di bulan Ramadan. Bisa ngegolin malah nih Fofana nih. Bola pakai pantat kayak apel pokoknya yang aneh. 1-1 bang. Kalau gua. 1-1. 1-1. Bola-bola alot ini, bola-bola alot, sepak bola alot ini gua rasa. Alot sih gue juga nggak yakin Inter dari open play goal ya, bahkan bisa dari set piece. Iya, bola-bola alot. Milan unggul dulu, tapi kecolongan. Ya, karena Scudetto udah buat Inter, udah yang penting tapi Milan besok sih penerawangan gue 2-0. Iya. 2-0, Oke. 0-1, 1-1. 1-1. Oke. Iya, dan gue kenapa gue agak yakin tadi kan Lu kan berkabung nih, bagaimana ya? Iya kan, ya kabung pas bodoh ini, pas bodoh ini gara-gara bodoh. Nah, karena gue nggak disemprotin parfum, jadi gue Iya bener. Lupa tuh. Karoma parfum tuh jatuhnya. Jadi lu tutup aja, gua ambil parfum. Oke teman-teman, karena Bang Bara mau nyemprotin Aldi pakai parfum, kita tutup itu aja pembahasannya. Thank you yang udah ngikutin, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Tunggu secepatnya updatean dari kita Parfum hasil dari Lesti. hasil dari Della Padoni. pakai parfum lagi ya. Thank you. Bye-bye.